Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan ya, melalui gerakan cinta Alkitab ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Adik-adik, pasti ada di antara adik-adik yang memiliki saudara. Mungkin bisa kakak, adik, atau saudara sepupu. Apakah adik-adik sering berbeda pendapat dengan mereka? Atau mungkin bahkan adik-adik sering bertengkar dengan saudara adik-adik? Wah, kalau bisa jangan bertengkar ya. Adik-adik harus mengasihi saudara adik-adik tersebut. Adik-adik, Allah telah mengasihi kita dengan memberikan putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan mati di Golgota sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya, dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa adik-adik, diampuni dan kita pun beroleh keselamatan. Nah, setiap orang percaya yang telah menerima kasih Allah ini juga memperoleh kuasa untuk mengasihi sesamanya. Jadi, kita mengasihi saudara kita karena Allah telah mengasihi kita. Kasih adalah karakter Allah sendiri yang mengalir ke dalam hati orang percaya, sehingga kita beroleh kesanggupan untuk mengasihi orang lain. Jadi, kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari kasih Allah. Alkitab senantiasa mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita yang sudah menerima kasih dari Allah, wajib dan harus membagikan kasih itu kepada sesama sesuai dengan hati Allah. Karena itu, kasih harus merupakan gaya hidup kita. Adik-adik akan dikatakan telah mempraktekkan kasih Tuhan kepada saudara apabila di dalam hati adik-adik tidak ada kebencian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 juga mengingatkan kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Adik-adik, kebencian dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Tidak mungkin adik-adik mengatakan mengasihi Tuhan jika dalam sehari-hari adik-adik masih membenci saudara, membenci kakak, atau membenci adik. Jika demikian, adik-adik akan disebut pendusta. Bukti lain bahwa adik-adik mengasihi saudara adalah ketika adik-adik tidak berbuat jahat kepada mereka, tetapi selalu berbuat baik kepada saudara adik-adik itu. Ketika adik-adik memiliki kasih Yesus, adik-adik diberikan kesanggupan untuk berbuat baik. Karena orang Kristen haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan. Kasih itu
tidak berpura-pura menjadi baik. Yuk, kita selalu mengasihi saudara kita. Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk mengasihi saudaraku, untuk berbuat baik kepada saudaraku. Ampuni jika aku sering bertengkar dengan mereka. Amin.